Selamat pagi, Ekspedisi. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia dimanapun teman-teman berada. Apa kabar Padi? Alhamdulillah sehat. Mantap. Gimana perjalanan kemarin sepulang dari Sulawesi Tengah nih Padi? Mantap lah, panas. Mataharinya ada 8 katanya. Aduh. Oke Padi. Nah Padi, setelah kita upload video kita yang kemarin mengenai harness, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk Padi ke kita. Jadi teman-teman di luaran sana itu masih penasaran nih mengenai harness. Pokoknya banyak pertanyaan mengenai harness. Waduh. Gimana kalau di video ini kita kupas tuntas semuanya? Boleh. Kita langsung aja Padi. Boleh. Nah, yang pertama nih, yang paling banyak ditanyakan nih. Jadi kemarin tuh kita upload video itu mungkin satu jenis harness aja tuh Pak, untuk tutorial pemasangan, bagian-bagian harness. Nah, teman-teman tuh banyak yang bertanya. Katanya kan di luaran sana itu banyak sekali macam-macam harnessnya itu. Nah, gimana kalau kita lihat apa saja sih harness itu? Boleh Kang Arif. Oke teman-teman, di depan kita ini sudah ada beberapa contoh harness ya. Ini yang ada aja di markas. Ini secara umum harness ini kita bagi jadi 3 biasanya ya. Kalau secara umum ada seat harness ya, yang mengikat bagian pinggang dan paha. Lalu ada chest harness. Nah, waduh, jadul banget ini. Udah senior umurnya. Chest harness, ya, harness untuk dada. Tapi biasanya penggunaannya ini harus digabung dengan seat harness. Lalu ada full body harness. Nah, ada full body harness yang jenisnya seperti ini. Full body harness ini biasanya digunakan untuk pekerja ya, pekerja ketinggian yang masih berpijak di lantai kerja, Kang Arif. Iya. Jadi tidak digunakan untuk menggantung. Ya. Ini harus ada pijakan biasanya kerjanya. Siap. Seperti ini. Kalau yang untuk menggantung, nah ini nih, ya, yang pekerja ketinggian yang gelantungan. Nah, ya, yang gelantungan, yang menggunakan akses tali biasanya pakai full body harness yang seperti ini jenisnya. Nah, itu secara umum 3 jenis Kang Arif. Nah, ini di depan kita ini sudah banyak nih macam-macamnya. Kita bahas satu persatu. Ada tadi ya, ada seat harness, chest harness, full body harness. Lalu ada beberapa harness yang memang di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Maksudnya jarang ya. Iya, tidak ada ini Kang Arif. Iya. Ya. Iya. Nah, di sini ada victim harness. Jadi untuk evakuasi, kalau dalam kondisi tertentu ya, harness ini bisa digunakan untuk korban nih, victim harness. Ya, seperti ini. Sangat mudah digunakan. Iya, mudah diaplikasikan. Lalu ada lagi yang menyebutnya harness darurat. Darurat. Saya sering pakai ini lagi. Ya, mungkin teman-teman sering pakai mungkin ya, kalau nggak ada seat harness biasanya menggunakan pita webbing ya, yang disimpul-simpul, atau potongan tali keren mantel. Iya. Nah, ini disebutnya Swiss harness. Swiss harness. Swiss harness. Mantap. Itu kira-kira. Nah, lalu Padi, dari berbagai jenis tadi, nah untuk seat harness sendiri banyak macamnya juga nih Padi. Iya, benar. Ada apa aja nih Padi kira-kira? Ya, seat harness juga banyak macamnya. Yang pertama ada seat harness yang adjustable. Adjustable seat harness. Jadi bagian pahanya ini, leg loopnya ini, ini bisa di adjust, bisa di setel. Iya. Bisa dikencengin, bisa dilonggarin.
Ini biasanya dipakai pemanjat tebing petualang biasanya. Iya. Pemanjat tebing petualang, karena kalau kita berpetualang itu menghadapi kondisi kadang-kadang harus melepas bagian leg loop Iya. tapi bagian waist belt ini tetap terikat. Oh iya. Ya, jadi kita dalam kondisi apapun, kegiatan apapun di tebing sambil gelantungan masih aman. Iya. Contohnya ritual buang air Oh. kecil, buang air besar Oke. biasanya, atau ganti baju. Iya. Nah, seperti itu. Itu seat harness yang adjustable. Adjustable. Ada seat harness yang fix. Oh, Nah, tidak bisa dibesar kecilkan. betul. Yang bagian leg loopnya ini sudah fix ya, permanen, artinya ukurannya tetap. Iya. Ini biasanya dipakai teman-teman yang pelaku panjat tebing olahraga. Oh, biasanya iya. Kang Arif memanjat jalur permanen, tidak terlalu lama. Nah, biasanya jenisnya harnessnya fix seperti ini. Iya, iya. Lalu ada seat harness yang, nah ini agak jarang sebetulnya. Nah, itu penasaran dari tadi nih Pak. Ini kok belay loopnya nggak ada katanya. Kirain Memang. rusak. Nah, ini jenisnya bod. Bot. Jadi jangan ketukar sama body atau full body. Ini Oke. bod, BOD. Iya. Ini bod harness. Ada yang bilang alpine bod ada. Biasanya harness ini digunakan sama pelaku olahraga ski. Ah, atau pemburu, Kang Arif. Pemburu. Ya. Pemburu biasanya dia nongkrong di tempat tinggi tuh, di pohon, di tebing, di macam-macam lah. Biasanya mereka senang pakai harness ini karena lebih simpel. Karena lebih simpel. Iya. Ini ya. Betul Pak. Bot. Motornya gede banget tuh Pak. Lalu ada gym harness. Ah, Ini dia. Nah, gym harness ini dia hanya memiliki satu loop untuk semua semua fungsi pengikatan. Jadi tie-in loopnya di sini, Iya, tabunya. delay loopnya di sini. Nah, untuk personal anchoring system atau cowtailnya juga di sini. Oh, ini Pak. Nah, kenapa disebut gym harness atau club harness? Karena dia punya range ukuran yang luar biasa. Jadi kalau untuk yang ukuran pinggangnya kecil ini bisa dikecilin banget. Bisa ukuran anak-anak ini. Iya. Kecil banget ya. Ada yang pinggangnya segini. Atau bisa gede banget. Jadi nah, bisa besar banget. Gym harness ini kalau di climbing gym ya, di tempat-tempat manjat yang umum, yang berbayar, biasanya kalau menyewakan atau meminjamkan harness biasanya modelnya seperti ini. Karena range ukurannya tadi bisa mencakup banyak ukuran. Kalau di Indonesia jenis harness seperti ini populer di tempat outbound ya. Iya, ngaut kebun. Itu Kang Adit. Siap. Wah, mantap. Apalagi? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Adi nih. Nah, ada yang bertanya nih Pak Adi. Kira-kira nih dari harness yang jenis belay loop nya, lalu dengan harness yang tadi gym harness itu yang tie-in loop itu Pak. Nah, kira-kira apa sih bedanya, lalu apa keuntungan dan kerugiannya itu Pak? Iya. Kita bahas harness yang ada belay loopnya dulu ya. Nah,
kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas yang ini tie-in loop. Tie-in loop ini digunakan untuk mengikatkan tali utama ya, tali pemanjatan di sini. Lalu yang ini bagiannya namanya belay loop. Nah, tapi kadang-kadang di kita atau ya kita sering ketemu lah teman-teman agak kurang suka belay di sini ya, karena takut kecil. Wah, ini kecil gitu, terus cuma satu gitu, kalau putus gimana ya, padahal ya semua sudah melalui proses pengujian ya Kang Arif. Artinya kenapa disebut dia belay loop, karena memang untuk belay. Jadi belay loop ini digunakan untuk mengaitkan alat belay, mengaitkan alat belay atau untuk rappelling ya, untuk turun di sini juga. Nah, kenapa kok mengaitkan alat belay nggak di tie-in loop ya? Pertanyaannya. Padahal dua ini. Wah. Dan biasanya kalau kita ngobrol, kenapa belaynya di tie-in loop? Ya Kang, karena ini dua. Kalau putus satu ada cadangannya katanya. ya masuk akal. Tapi ternyata setelah kita baca lagi manualnya Kang Arif, kenapa belay tidak di tie-in loop? Nah, karena akan terjadi pembebanan karabiner pada 3 arah. Nah, satu di alat belay, 2 di tie-in loop itu. Nah, betul. Kenapa Pak? Nah, pembebanan 3 arah. Kenapa tidak boleh dibebani 3 arah? Ya, ini kembali lagi ke manual Kang Arif. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanda disilang nih. Itu. Karabiner dibebani ke 3 arah, disilang. Artinya tidak dianjurkan. Nah, itu satu lagi. Banyak ini. Jadi sebelum kita menggunakan alat, jadi kita harus baca manualnya. Oke. Nah, kenapa di belay loop? Karena alat belay biasanya didesain untuk dipasang di belay loop, Kang Arif. Contohnya ini yang sangat kelihatan nih. Nah, seperti ini seharusnya pemasangannya. Nah, jadi ketika alat belaynya dioperasikan, nah dia tetap pada posisi yang diharapkan ya. Tapi ketika kita pindahkan pengaitannya ke tie-in loop, nah dia jadi ya betul seperti itu.